Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول ربنا جل شأنه في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوان والأخوات أعزني الله وإياكم. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Jalalah atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan dalam satu majelis ilmu mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan diharapkan menuntun hidup kita baik di dalam bermanhaj maupun di dalam menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Bapak Ibu sekalian, kita telah membahas 3 hadis ya. Hadis yang terakhir kemarin kita bahas, barangkali ada yang ingat hadis apa, tentang apa kemarin di pertemuan yang ketiga. Jamaah ada yang masih ingat? Ada yang ingat seminggu yang lalu kita bahas tentang apa? Sudah dilupakan ya, bukan lupa tapi dilupakan ya, insyaallah. Hadis ketiga kemarin kan kita berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk manhaj ya, yaitu hamiyah atau abiyatul jahiliyah, di antara perilaku-perilaku jahiliyah ya, berbangga-bangga dengan keturunan ya. Itu hadis terakhir kemarin. Hari ini kita akan bahas di antara akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara teori maupun praktek, yaitu berlemah lembut. Lalu juga Nabi mengajarkan beberapa ya, hukum-hukum atau syariat berupa salat ya, ajaran-ajaran tentang bagaimana salat secara praktik. Ya, hadis yang keempat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, Malik bin Al-Huwairits, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. An Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababah
متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظنا أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم رواه أو أخرجه البخاري. Baik, dari Malik bin Al-Huwairits, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababah mutaqaribun. Kata Malik bin Al-Huwairits, semoga Allah meridhoinya, saya mendatangi Rasulullah. Dia bercerita tentang kedatangannya dengan yang lain. Beliau datang dengan teman-temannya yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Nah, kedatangan beliau dengan sahabat-sahabatnya ini dalam rangka menuntut ilmu. Ya, dan ini terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Tahun itu dikenal dengan Amul Wufud. Tahun banyak utusan-utusan yang datang ke Madinah untuk sebuah keperluan. Ya, utusan-utusan. Tentunya mereka datang ke sana untuk sebuah keperluan. Di antara keperluan-keperluan itu adalah untuk menuntut ilmu. Ini diceritakan oleh Malik bin Al-Huwairits. Wa nahnu syababah mutaqaribun. Kala itu kami terdiri dari para pemuda yang usianya sebaya. Pernyataan hadis ini menunjukkan mereka, para sahabat itu semangat untuk datang menuntut ilmu. Para sahabat, anak-anak mudanya semangat datang untuk menuntut ilmu. Bisa dibayangkan anak mudanya saja yang biasanya di fase itu anak muda lebih banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang kurang produktif atau mungkin tidak produktif. Anak-anak muda biasanya akan jauh ke masalah-masalah yang berbau akhirat biasanya, ya. Tetapi kita di sini dicontohkan bagaimana para pemuda di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka semangat dalam menuntut ilmu. Kalau anak mudanya seperti ini, bisa dibayangkan orang tuanya seperti apa? Orang-orang tuanya maksudnya. Kalau anak mudanya saja semangat, apalagi orang-orang tuanya yang mereka memang idealnya menyadari bahwa mereka sudah tua dan harusnya berbenah dan bersiap diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari keterangan ini dapat kita pahami sekali lagi, mereka para sahabat itu melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Dan ini tradisi-tradisi yang sudah berjalan sejak sekian lama. Dari semenjak
zamannya para sahabat. Kemudian bersambung dengan zamannya tabi'in, murid-muridnya sahabat, kemudian juga murid-muridnya sahabat, ya. Sahabat punya murid namanya tabi'in, kemudian tabi'in itu juga punya murid namanya tabi'in, dan terus berkembang sampai a'immat al-madzahib dan seterusnya. Mereka punya tradisi yang disebut dengan rihlah li talabil ilmi. Mereka mengadakan perjalanan safar untuk menuntut ilmu. Sekali lagi, ini adalah tradisi, ya, tradisi yang baik, ya. Kalau kita terjemahkan hari ini, tradisi itu masih ada. Nah, contohnya apa, Bapak Ibu sekalian? Anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, kan mereka melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, yaitu mondok, bahasa kita, ya. Mereka mondok ke suatu tempat. Nah, alhamdulillah tradisi ini masih terjaga sampai saat ini. Cuma dulu bukan mondok namanya, ya. Bukan mondok. Karena mondok itu adalah tradisi yang terkenal di Indonesia. Indonesia lah saya kira yang memperkenalkan tradisi ini. Di negara-negara lain budaya mondok itu mungkin saja tidak kita dapati, ya. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka mendatangi Nabi bersama rombongan untuk menuntut ilmu. Dan sekali lagi ini menunjukkan kepada kita betapa semangatnya mereka melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu dari anak-anak mudanya, apalagi orang-orang yang sudah tua. Lalu Malik bin Al-Huwairits melanjutkan kisahnya, fa'aqamna indahu 20 yauman wa lailah. Lalu kami berdiam diri atau tinggal dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berapa? 20 hari. Nah, kalimat ini menunjukkan aslinya orang yang berguru itu posisinya dekat dengan gurunya, dekat dengan syekhnya, berdampingan dengan syekhnya. Hal ini akan menciptakan secara fisik dia dekat dan lebih mudah untuk berinteraksi dengan gurunya, lebih mudah untuk mendapatkan ilmu, ya. Mereka yang datang kepada Rasulullah SAW menghabiskan waktunya di sana dalam jangka waktu tertentu. Di sini 20 hari dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, aslinya ketika kita berguru, kita tinggal bersama dengan guru kita, dekat dengan guru kita, sehingga kita bisa secara intensif sering untuk bertanya, ya, menuntut ilmu di banyak kesempatan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Lihat, para sahabat yang datang kala itu memotret kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi itu seorang yang penyayang, seorang yang lemah lembut. Subhanallah. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa mencontoh beliau. Beliau adalah orang yang sangat penyayang, lemah lembut. Bahkan disebutkan di dalam hadis, beliau seorang pemimpin negara, kepala negara.
presiden kalau sekarang atau perdana menteri. Bapak Ibu bisa bayangkan ini adalah posisi yang tinggi, status yang tinggi. Semua orang menghormatinya, semua orang segan. Inilah posisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai seorang rasul, kepala negara, tokoh di masyarakatnya, ya. Dan segudang atribut mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Namun beliau ini penyayang dan berlemah lembut. Sampai-sampai disebutkan di dalam hadis ada anak-anak kecil yang meminta Rasulullah untuk menemani mereka. Jariyah, seorang anak kecil megang tangannya beliau diajak gitu, kayak digiring gitu untuk menemani anak kecil memenuhi keperluannya, kebutuhannya. Lalu Rasulullah SAW ikutin. Anak kecil, bayangkan, anak kecil jariyah itu minta ditemani oleh Rasulullah SAW dalam sebuah keperluannya. Rasulullah SAW mengikutinya. Ini menunjukkan sekali lagi betapa beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat penyayang dan lemah lembut. Satu catatan bagi kita bahwa kelemah lembutan ini penghias dalam kebaikan kehidupan kita. Rasulullah pernah mengatakan kepada Aisyah, dan ini hadisnya hadis sahih dari Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u fi syai'in illa syanahu. Sesungguhnya kelemah lembutan itu, kata Rasulullah SAW, tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan memperindah,nya. Berlemah lembut dalam tutur sapa, berlemah lembut dalam perbuatan, itu akan memperindahnya. La yakunu fi syai'in illa zanahu. Sesuatu yang disentuh dengan kelemah lembutan, baik dalam ucapan maupun perbuatan, itu akan memperindahnya. Kita bisa bayangkan kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang punya tipikal lemah lembut, akan menghiasi kebaikan tersebut dan kita akan nyaman, subhanallah. Kita akan nyaman, merasa senang mendapatkan orang-orang yang bisa berlemah lembut dalam ucapan dan sikapnya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kelemah lembutan itu sekali lagi akan memperindah. Wala yunza'u fi syai'in illa syanahu. Dan tidaklah kelemah lembutan itu tercabut pada sesuatu, mungkin dalam ucapan dan perbuatan itu tidak ada kelemah lembutan di dalamnya, kecuali akan merusaknya dan akan memperburuknya. Kita berhadapan dengan orang yang kasar, ya, tidak mengenal empati, tidak menurunkan, ya, volume bicaranya, kasar, keras, kecuali itu akan memperburuknya. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu taala. Dan ternyata subhanallah, kasih sayang dan kelemah lembutan ini di antara pilar utama keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, ukuran sebuah program besar bisa tersebar di seluruh dunia. Ya, dakwah beliau selama 23 tahun tersebar ke seluruh dunia. Di antara keberhasilan di antara faktor keberhasilan tersebut karena beliau memiliki sifat kasih sayang dan kelemah lembutan. Tidakkah kita perhatikan ketika Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik."
dengan sebab rahmat kasih sayang Allah, kamu akhirnya lemah lembut. Ya. Kalau sekiranya kamu bengis, kasar, niscaya mereka akan menjauhimu. Lihat di sini lintalahum. Nabi itu berlemah lembut kepada mereka. Kasih sayang Allah, akhirnya beliau berlemah lembut kepada mereka. Dan ini yang membuat ya, dakwahnya tersebar. Kalaulah Rasul itu memiliki kepribadian yang bengis, kasar, mereka tidak akan pernah mau mendekat. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita. Kita ingin menyeru, mendakwahkan, ya, menarik simpati masyarakat untuk melakukan kebaikan, untuk kenal kebaikan, maka usahakan kita untuk mengatur tutur kata kita, sikap kita yang dibalut dengan kelemah lembutan dan penuh dengan kasih sayang. Saya teringat salah seorang syekh, ya, beliau masih hidup saat ini dan beliau pengajar tetap di Masjid Nabawi. Beliau adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dia beberapa kali berkunjung ke Indonesia, sudah sering berkunjung ke Indonesia. Satu ketika dalam sebuah kesempatan beliau diajak ke Tanah Abang. Tanah Abang, dan waktu itu beliau berkesempatan sholat zuhur di Tanah Abang. Beliau melihat ada ibu-ibu atau pemudi yang ikut sholat di situ. Tetapi biasa ya, kalau di kita itu kan pemandangan yang biasa, pemudi-pemudi yang ikut sholat itu tidak selalu mereka berjilbab kan? Enggak kan? Ada yang pakai rok pendek, nah ya, ada yang berjilbab kepalanya doang gitu, atasannya muslimah, bawahannya Yahudi gitu kan. Paham maksudnya? Jadi jilbab cuma kepalanya doang diikat lagi gitu kan ya, atasannya doang tapi di bawahannya made in siapa gitu ya. Nah, beliau melihat itu, subhanallah. Kalau kita kebayangnya melihat seperti itu kan, dalam hati kita, ini orang kok kenapa masuk masjid? Kenapa dalam kondisi seperti itu? Kok tidak diperbaiki dululah gitu, sopan masuk masjid. Justru apa yang beliau bayangkan, apa yang beliau pikirkan? Beliau malah, subhanallah, mereka seperti ini kok masih mau ke masjid. Oh, bayangkan. Itu yang beliau pikirkan. Itu yang beliau rasakan. Bukan malah mencela, tidak. Tapi beliau terenyuh melihat kok walaupun mereka berpenampilan seperti itu, tapi subhanallah mereka mau sholat. Nah, ini adalah pancaran betapa beliau memiliki kasih sayang kepada sesamanya, kasih sayang kepada kaum muslimin. Ya. Di sisi yang lain memang itu pemandangan yang tidak wajar gitu. Mau ke masjid tetapi pakai rok pendek gitu ya. Pemandangan wajar, tapi di sisi lain ini sebuah ketundukan kepada Allah, mau sholat meskipun penampilan lahirnya belum terkondisikan dengan baik. Tapi di sisi lain dia punya kebaikan-kebaikan karena mau sholat. Sampai beliau seperti itu. Ini kita bisa bayangkan betapa Rasulullah SAW memiliki sifat ini yang sangat luar biasa. Nah, ini digambarkan oleh sahabat-sahabat yang datang kala itu. Beliau adalah orang yang penyayang, kemudian berlemah lembut. Di antara bentuk kepekaan beliau, kelemah lembutannya, kasih sayangnya kepada umatnya, sahabat-sahabatnya, beliau bilang apa? Perawi ini bilang apa?
falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana aw qad ishtaqna sa'alna amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu. Ketika beliau mengira kami ini sudah rindu dengan keluarga kami, beliau pun bertanya tentang siapa saja yang kami tinggalkan di rumah. Ini adalah empati beliau kepada orang-orang yang datang kala itu kan. Anggap ini murid-murid beliau. Tadi berapa murid-murid beliau yang belajar ke situ selama berapa? 20 hari. Ini udah 20 hari. Nabi memperhatikannya. Ya, kelihatannya nih murid-murid saya ini sudah rindu dengan keluarganya nih. Udah 20 hari udah nggak pulang gitu. Beliau kan tinggal di Madinah, yang lain kan dari luar nih. Ini beliau memperlihatkan empatinya. Beliau ngerti perasaan sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya tadi. Beliau tanya, kalian tinggalkan siapa di rumah? Ya, ada yang menjawab, ya kami tinggalkan anak-anak kami, istri-istri kami di rumah. Ya. Setelah Nabi dikabarkan, beliau pun memerintahkan mereka untuk pulang dah. Pulang. Kembalilah ke rumah kalian. Ya. Lihat di sini pelajaran penting di sini untuk berempati kepada apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi jangan kita cuek dengan perasaan atau kondisi orang lain. Sekalipun dalam kondisi menuntut ilmu, tetapi mereka pun punya keinginan untuk bertemu dengan keluarganya lagi, kembali kepada keluarganya. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau walaupun ya orang pribumi di situ dan yang lain dari luar, beliau tetap memperhatikannya. Meminta mereka untuk kembali ke rumah mereka, bertemu dengan keluarga mereka. Dan ini salah satu metode yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal berempati. Maka seorang guru misalnya, seorang mudir pesantren yang di situ tempat orang-orang belajar, tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi mengajarkan ya hal-hal lain di luar ya inti dari ilmu. Kalau bahasa sekarang mungkin ya mereka nyebutnya sebagai ya soft skill ya. Mereka nyebutnya sebagai soft skill. Ada ya keterampilan-keterampilan yang sangat berpengaruh meskipun tidak melalui pendidikan resmi. Misalnya keterampilan mereka untuk berempati. Ini salah satu contohnya. Jadi tidak hanya mengajarkan inti-inti ilmu, Al-Quran, hadis, nahwu, sharaf dan seterusnya. Tetapi mereka juga mengajarkan hal-hal lain yang itu tidak kalah pentingnya untuk kesuksesan mereka kelak. Inilah yang ditampakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inayatul muallim bil muta'allim la takunu bit ta'limihi fahasb. Perhatian seorang guru kepada muridnya tidak terbatas pada hal mengajarkannya saja. Bal yashmalu dzalika ma'rifatu ahwalihi. Tetapi hal itu juga mencakup mengetahui kondisi-kondisi mereka walaupun secara umum. Dan ini akan menambah ya kecintaan murid terhadap gurunya dan betahnya mereka untuk menuntut ilmu.
Jadi tidak mengapa dan sangat baik seorang mudir atau ustadz yang di situ ada anak-anak mondok itu untuk berdialog, tanya kepada mereka. Seperti halnya Rasulullah SAW. Tanya, kamu dari mana nak? Sudah kelas berapa misalnya? Ya, itu menunjukkan perhatian kita. Kalau seperti itu, kondisi kedekatan murid dengan guru itu akan menambah kecintaan murid terhadap gurunya dan akan lebih mudah untuk mengarahkan mereka. Ini yang diceritakan oleh Malik bin Huwairis tentang Rasulullah SAW. Beliau menunjukkan simpati dan empatinya kepada murid-muridnya. Lalu beliau mengatakan, irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum. Pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Karena Rasul sudah merasa, Masya Allah, mereka kelihatannya sudah kangen sama keluarganya. Maka pulanglah kalian ke keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka. Lalu ajarkan kepada mereka dan perintahkan kepada mereka. Dari penggalan hadis ini kita mengetahui bahwa sesungguhnya memang seseorang atau kepala rumah tangga, seorang bapak mestinya dekat dengan keluarganya. Tidak meninggalkan keluarganya kecuali untuk keperluan mendesak. Ya, keperluan seperti ini, keperluan untuk menuntut ilmu atau keperluan untuk bekerja, tapi aslinya harus tinggal bersama keluarganya. Ya. Jangan seperti di sebuah anekdot di kita, Bang Toyib katanya, jarang pulang rumah. Ya. Jarum ya, jarang di rumah. Tidak, aslinya kepala keluarga itu membersamai anggota keluarganya. Kecuali kalau itu mendesak, misalnya untuk pekerjaan atau untuk menuntut ilmu atau yang semisalnya, maka kita meninggalkan keluarga kita. Dan tidak boleh terlalu lama. Ya, tidak boleh terlalu lama. Dulu di zaman Nabi SAW, para sahabat sampai berperang pun mereka diberikan batas waktu maksimal. Ya, 4 bulan paling lama. Itu harus kembali ke rumahnya bersama keluarga mereka. Karena tadi aslinya kepala keluarga itu membersamai keluarganya, kecuali untuk keperluan-keperluan tertentu. Dulu itu 4 bulan. 4 bulan itu pasukan terus ditarik. Ya, pasukan perang yang berjihad harus ditarik, suruh pulang gantian. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai meninggalkan keluarganya terlalu lama. Ini yang bisa kita ambil pelajarannya. Kemudian berikutnya Nabi mengatakan apa? Irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum. Ajarkan mereka dan perintahkan kepada mereka. Ini pelajaran bahwa ketika kita belajar, ketika kita sudah ikuti kajian-kajian misalnya, mestinya kita tularkan kepada anggota keluarga kita. Kita ajarkan ulang apa yang telah kita dapatkan. Jangan disimpan sendiri, supaya kebaikan itu bisa menyebar. Apalagi notabene-nya kita sebagai kepala rumah tangga, ya, siapapun berkewajiban untuk berdakwah. Apa yang telah kita tahu, apa yang telah kita kuasai, kita sampaikan kepada yang lain. Dengan begitu dakwah ini akan tersebar dan kebaikan itu akan menyebar dan kita mendapatkan pahala besar. Tidakkah kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin ni'am atau min khumrin na'am. Bahwa engkau bahwa dengan sebab Anda orang lain mendapatkan hidayah itu lebih mulia, lebih afdol daripada Anda mendapatkan harta yang prestisius atau harta yang sangat berharga. Kalau sekarang harta yang sangat berharga itu disimbolkan dengan mobil-mobil mewah misalnya gitu ya, Ferrari, BMW dan yang semisalnya. Itu kalau dibandingkan dengan
dapatnya orang lain hidayah dengan sebab kita mendakwahkannya, itu akan lebih afdol daripada kita mendapatkan harta yang mewah tadi. Maka kita harus semangat nih, kita dapatkan pelajaran dari satu hadis Nabi SAW. Kita ceritakan lagi ke rumah kita, kita kumpulkan istri kita, anak-anak kita. Nih, Nabi itu berlemah lembut. Nah, misalnya kita sebutkan akhlak beliau, dan ini keberhasilan dakwah beliau disokong dengan sifat ini, misalnya kita sampaikan. Ini Nabi bilang apa? Ajarkan kepada mereka, perintahkan kepada mereka. Ya. Berikutnya, wa dzakara asya ahfazuha aw la ahfazuha. Malik bin Huwairits mengatakan, saya mengingat apa yang disampaikan itu beberapa dan saya juga lupa gitu. Jadi artinya ini manusiawi ya. Terkadang kita kalau mendengarkan sesuatu, kalau kita disampaikan, kita ada yang kita ingat, ada yang kita lupa. Ya. Banyak mana ingat kita dengan lupa kita? Lupanya yang banyak ya. Lupanya yang banyak. Bahkan sampai ada yang bilang belum 5 menit gitu. Jadi kita lupa. Kenapa kita sering lupa? Ya mungkin karena kita tidak mengulang-ulangnya murojaah, atau karena tidak mengamalkannya. Itu kemungkinannya. Karena kita tidak murojaah atau tidak mengamalkannya, makanya seringnya lupa. Tapi manusiawi lupa itu, manusiawi. Ini perawi bilang apa? Kami mengingat beberapa dan ada juga yang kami lupa. Gitu. Usallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi mengatakan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam hadis ini ya dapat diambil pelajarannya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya itu perihal sholat, baik dengan teori maupun praktek. Ya, ingat, kita ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita tentang sholat, baik secara teori bacaan-bacaannya maupun praktek. Begitulah Rasulullah SAW dulu. Bahkan disebutkan beliau naik di atas sebuah ketinggian supaya yang lain lihat bagaimana gerakan sholat beliau, mulai dari takbirnya sampai salamnya. Karena kalau tidak dipraktekkan, ini ada ilmu-ilmu praktis, itu bisa jadi salah. Mohon maaf ini. Biasanya dulu kami belajar itu seringnya hukum-hukum sholat, teori-teorinya saja. Jarang guru-guru kami mempraktekkan di depan, jarang sekali. Tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai berubah metodenya. Jadi sekarang banyak tutorial-tutorial tentang sholat gitu ya. Dulu di zaman saya tuh tahun 90-an padahal ya, itu kami cuma tahu hukum-hukumnya sholat, tetapi gak pernah dipraktekkan. Padahal Nabi seperti itu, harusnya mempraktekkan. Sehingga dulu kami mendapati orang takbir itu berbeda-beda caranya, karena gak diajarin benar. Ada yang kayak gini takbirnya, nah, ada yang kayak gini. Ini yang bisa dilihat nih, karena gak dipraktekkan. Jadi mereka mengembangkan imajinasinya sendiri-sendiri. Dari takbirnya aja udah salah. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, muter-muter dulu baru diginikan. Sedekapnya ada yang di sini, ya kan? Ada yang di sini, ada yang begini. Nah, ini kan tidak sesuai dengan gerakan-gerakan sunnah, ya. Dipraktekkan. Bagaimana bertakbir? Ya, bertakbir kan kayak gini bertakbirnya. Jadi seukuran dengan di bawah telinga kita seperti ini, ya. Dan ini telapak tangan kita menghadap ke kiblat, bukan seperti ini, ya. Seperti ini, ya. Kemudian kalau kita bersedekap ada beberapa caranya, ada 3 cara. Bisa seperti ini, bisa kita pegang ini, ya. Bisa kita
Ya, seperti ini saja. Ya. Bukan seperti ini. Nah, ini contoh kalau dipraktekkan akan benar gerakannya. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ajarkan tata cara sholat. Maka sholatlah kalian sebagaimana saya sholat. Ini urusan ibadah. Urusan ibadah itu tidak mengenal kreasi. Harus tepat sesuai dengan panduannya. Oh, kalau saya sih misalnya bilang, ya enaknya begini. Enaknya begini, apalagi dingin-dingin kan. Enaknya begini katanya. Nah, kalau bersedekap kata dia, begini biar lebih khusyuk katanya. Karena di sini hati kita tutupin di sini biar lebih khusyuk. Nah, itu namanya kreasi. Jadi punya imajinasi sendiri. Tidak, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tata caranya. Nah, di sini hadisnya. Kemudian fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila waktu salat telah tiba, maka salah seorang di antara kalian azan. Ingat, ini Nabi mengajarkan kepada mereka dalam konteks mereka mau pulang. Ya enggak? Dipesankan oleh Nabi. Dipesankan oleh Nabi, kalau kalian pulang nanti ajari keluarga kalian apa yang telah kalian dapatkan, kira-kira seperti itu. Kalau di perjalanan nanti kalian tetap sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat jamaah ketika musafir itu hukumnya wajib berdasarkan hadis ini. Ya, jadi tidak menggugurkan kewajiban seorang musafir untuk berjamaah. Karena Nabi mesankan seperti ini. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam konteks beliau ini akan pergian. Nah, kemudian berikutnya disyariatkannya azan atau wajib, bukan sekedar sunnah. Azan itu wajib kifayah. Nah, apabila sudah ada yang azan, yang lain gugur kewajiban untuk azan. Wajib kifayah, ya. Dan azan itu setelah masuk waktu. Ingat, azan itu setelah masuk waktu. Tidak boleh azan sebelum masuk waktu, tidak sah azannya. Jadi harus betul-betul tahu waktu itu sudah masuk. Dan dalam agama kita, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang mukmin, kewajiban bagi orang-orang mukmin yang sudah ada waktu-waktunya. Sudah ada tanda-tandanya. Kalau subuh itu misalnya setelah terbitnya fajar, kalau zuhur itu setelah tergelincirnya matahari dari posisi tengah-tengah tergelincir dan disunahkan untuk mengakhirkan sedikit. Karena panas yang luar biasa, yang disunahkan. Terus kalau asar itu setelah bayang-bayang itu melebihi dari aslinya. Maghrib itu setelah tenggelam matahari. Kemudian kalau isya itu setelah hilangnya syafaqul ahmar, ya, warna merah yang ada di langit. Dan begitu seterusnya. Ada ketentuan-ketentuannya. Setelah masuk waktu baru boleh azan. Jadi nggak boleh azan sebelum masuk waktu. Kalau ada orang azan sebelum masuk waktu berarti nggak sah azannya. Karena Nabi bilang apa? Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah tiba waktu sholat, maka salah seorang di antara kalian untuk azan. Iya. Wal ya ummakum akbarukum. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian itu bertindak sebagai imam. Akbarukum lebih besar, yang lebih senior daripada kalian. Kalimat ini bisa dipetik kesimpulan hukumnya bahwa dalam sholat yang berhak mengimami yang lebih senior. Kalau dalam konteks ini, karena tadi apa? Wa nahnu syababah mutaqaribun. Kami datang menemui Rasulullah. Kami masih muda dan umur kami sebaya, hampir berbarengan gitu loh, sebaya. Maka Nabi mengatakan hendaknya yang lebih tua sedikit usianya dari kalian itu yang menjadi imam, Karena kalau secara pengetahuan mereka sama kan, sama-sama pernah belajar bersama Rasulullah 20 hari 20 malam. Maka di sini
Akhirnya Nabi membuat kriteria yang lebih tua sedikit. Sebenarnya dalam hadis yang lain disebutkan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang berhak mengimami suatu kaum, mereka yang paling paham tentang Al-Quran, yang paling banyak hafalannya. Fa in kanu fil qiraati sawa, kalau seandainya hafalan Qur'annya juga sama-sama bagus, ya, fa'a'lamuhum bis sunnah, maka berpindah ke kriteria berikutnya, yang paling paham tentang sunnah. Jadi Qur'annya sama-sama bagus, tapi yang satunya misalnya pengetahuan tentang sunnahnya lebih bagus, maka ini yang didahulukan. Fa in kanu fis sunnati sawa, kalau pengetahuan sunnahnya sama, baru di sini bilang apa? Fa aqdamuhum silman atau sinnan. Fa aqdamuhum hijratan. Mereka yang lebih dulu hijrah. Ini kalau ada 2 orang nih, ada beberapa orang. Siapa di antara mereka yang lebih dulu hijrah? Itu yang berhak menjadi imam. Setelah kriteria yang lain tadi. Kalau ternyata hijrahnya bareng sama-sama, maka di sini fa'aqdamuhum silman atau sinnan. Baru didahulukan melihat usia itu. Melihat usianya, siapa yang lebih tua. Jangan dibalik. Kadang-kadang kita temuin yang penting dia sudah senior gitu, udah tua, itu yang dahulu. Padahal ada di jamaah, di masyarakatnya itu anak muda yang hafal Quran, yang bacaannya bagus, tapi gara-gara dia baru anak kemarin sore katanya nggak didahulukan. Yang didahulukan yang sudah sepuh, yang bacaannya nggak jelas. Bacaannya misalnya mau bilang ihdinas sirata aja susah banget, ihdinas siratal mustaqim misalnya kayak gitu. Ini sebetulnya dalam kriteria pengimaman gak masuk. Jadi itu tadi. Jadi kriteria pengimaman itu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya. Kalau ada banyak imam hafalan Qur'annya setara, siapa yang punya pengetahuan lebih tentang sunnah? Kalau tentang sunnah, kalau sekarang kan tidak ke hijrah, sama-sama posisi kita kan bukan orang yang berhijrah, maka lihat siapa yang lebih tua. Gitu. Ini kriteria imam. Kriteria imam. Karena itu sudah ada ketentuannya dari syariat kita. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal pengimaman, yang berhak menjadi imam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang agung, yang mengajarkan kepada kita, memperkenalkan kepada kita sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu penyayang dan berlemah lembut, dan juga mengajarkan kepada kita beberapa hal-hal yang terkait dengan hukum fikih. Tadi diantaranya adalah apa? Diwajibkannya untuk azan, ya, disyariatkan azan. Azan hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Misalnya di Mahmudah ini, selain Masjid Mahmudah itu ada yang sudah azan, misalnya di sini misalnya enggak azan juga enggak apa-apa. Tapi kalaupun azan juga enggak apa-apa. Itu hanya sekedar menyatakan bahwa hukum azan itu adalah fardu kifayah. Bila diperdengarkan atau ada yang azan selain di masjid ini misalnya, maka masjid sini enggak berkewajiban azan lagi. Tapi bagaimana kalau sama-sama? Ya udah, sama-sama azan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Berikutnya, ini yang penting tadi pelajarannya, Bapak Ibu sekalian, setelah kita tahu tentang suatu ilmu, kita berkewajiban untuk mendakwahkannya kepada orang lain supaya kebaikan itu menjadi multi level marketing kalau bahasanya sekarang itu. Nyambung sehingga kita dapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini pesan hadis kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah kita lanjutkan di hadis berikutnya. Satu hadis saja. Semoga ini melekat. Ya. Kita bertanya setelah kita sholat berjamaah. Ya. Terus ada orang yang terlambat. Ya. Kira imam sudah salam. Dia mengadakan sholat yang baru. Apakah yang terlambat tadi itu harus
kan sudah adzan tapi kan sudah adzan, sudah selesai, sudah imam sudah sholat. Yang terlambat tadi apakah perlu untuk setiap untuk sholat pakai iqamah? Ya. Baik. Kita sholat jamaah di sini subuh katakanlah tadi ya. Kita sholat subuh, kemudian ada jamaah yang terlambat. Ada jamaah terlambat. Terlambat itu bisa dimaknai tidak ikut secara keseluruhan atau ikut sebagian kemudian sebagiannya terlambat alias masbuk, ya kan? Jadi di sini kalau yang masbuk jelas apabila dia mendapati imam dalam kondisi gerakan tertentu ikutilah. Apabila imam sudah takbir, dia mendapati imam sudah rukuk misalnya, ya sudah ikuti rukuk. Sujud ikuti sujud. Karena ada dulu bayangan saya dulu yang namanya masbuk itu ya ngejar gitu, ngejar. Jadi orang imamnya sudah sujud di rakaat kedua, kita kejar dulu supaya posisinya nanti rakaat kedua. Ini masbuk yang salah. Yang namanya masbuk itu ngikut aja. Dia mendapati imam dalam kondisi seperti apa, dia ikut. Ya, dia ikut. Nah, nanti kekurangannya itu disempurnakan. Itu. Dan ini jelas tetap mendapatkan pahala sempurna walaupun dia masbuk. Tetap mendapatkan pahala sempurna. Kemudian yang berikutnya, ada yang sama sekali tidak mendapati imam. Kemudian dia mengadakan jamaah baru. Secara umum, karena dari rumah memang niat dia untuk berjamaah, lalu tidak kedapatan berjamaah, tetap dapat pahala. Apakah jamaah yang berikutnya ini dihitung sholat jamaah? Ya, dihitung sholat jamaah dan mendapatkan keutamaan sebagaimana jamaah pertama. Karena sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat jamaah lebih utama dari sholat sendiri berapa derajat? 27 derajat. Nah, kalau kemudian dikatakan tadi, apakah dia harus qomat? Karena jamaah pertama tadi sudah qomat. Ini konteksnya berbeda. Qomat itu sebagai pertanda bahwa sholat itu akan didirikan. Ya, akan didirikan. Dia disunahkan untuk qomat. Ya, jadi tidak dikiaskan, Allah Ta'ala alam, yang saya tahu tidak dikiaskan seperti adzan tadi. Kalau sudah adzan yang lain, di sini sudah tidak wajib lagi gitu. Nah, ini dia qomat seperti biasa untuk sholat jamaah berikutnya. Nah, tentang jamaah menjamaah, ini bergelombang jamaahnya. Kalau dalam satu masjid yang memang sekiranya itu berpotensi seperti itu, misalnya masjid-masjid di stasiun, di terminal, itu kan bergelombang jamaahnya kan. Memang kondisinya seperti itu kan. Itu hal yang biasa dan sah-sah saja. Tapi kalau ada masjid tetap seperti ini misalnya, ada orang yang membuat jamaah baru dengan satu motivasi, tendensi tertentu misalnya, anak nggak suka berjamaah dengan imam tadi itu. Yang pertama, makanya dia sengaja melambat-lambatkan supaya nanti di gelombang berikutnya dia bisa berjamaah jadi imam di gelombang berikutnya. Ini tidak boleh, ini memecah belah umat. Padahal Allah memerintahkan kita waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Kalau tujuannya tadi untuk memecah belah jamaah umat kayak tadi, itu haram hukumnya. Tidak boleh kayak gitu. Tapi kalau kasus tadi terlambat, dia memang karena ada sesuatu dia terlambat, dia kemudian berjamaah minta jamaah lagi. Kalau ada jamaah yang sudah tadi ikuti imam pertama ingin bersedekah, kata Rasulullah, bersedekahlah kepada temanmu yang belum sholat tadi. Dia boleh menjadi imam untuk
jamaah berikutnya walaupun dia sudah sholat. Itu dia dianggap bersedekah. Seperti kasusnya Mu'adz bin Jabal, dia sudah ikut jamaah bersama jamaahnya Rasulullah, pulang ke kampungnya dia jadi imam lagi. Nggak masalah. Dan kalau ada yang diminta kayak gitu, ya ikutin aja. Anda bersedekah kepada teman Anda yang belum sholat tadi. Nah, gitu Pak ya. Ya. Ini kebanyakan dari kita ini. Iya. Masbuk itu dijadikan imam. Nah, yang saya tahu masbuk dijadikan imam itu tidak sah. Yang saya tahu tidak sah ya. Menurut Syekh Shalih Al Fauzan beliau mengatakan orang yang masbuk dijadikan imam itu tidak sah. Karena status dia itu statusnya bukan status imam, tapi pada saat yang sama dia sudah menjadi makmum ya kan? Sudah menjadi makmum. Nah, ada kebiasaan kita kan, ya dia tepuk pundaknya seolah-olah mengisyaratkan kau jadi imam, padahal baru terpisah dengan jamaah pertama. Itu menurut Syekh Shalih Al Fauzan tidak sah jamaah dengan makmum. Kalau kasusnya tadi dia memang tidak bermakmum pada gelombang pertama, kemudian dia buat jamaah baru. Ini beda kasusnya. Ini sah. Itu yang saya tahu Pak. Allah Ta'ala a'lam. Ya. Menyambung pertanyaan tadi ada rombongan yang merapat lalu membentuk jamaah sendiri. Ya. Ketika jamaah itu masih belum selesai sholat, ada sekelompok orang datang, lalu dia berjamaah sendiri, membentuk jamaah sendiri. Jadi dalam satu keadaan itu ada dua rombongan sholat berjamaah yang berjalan bersama. Nah ini yang tadi gambaran tadi itu memecah belah itu kayak seperti ini. Tidak boleh. Kalau mau itu biarkan selesai dulu. Masa ada dua kepemimpinan dalam satu masjid, dalam satu negara dua presidennya? Kira-kira gimana kondisi negara? Bisa kacau. Itu secara ilustrasinya. Nah, jamaah itu artinya berkelompok membentuk sebuah kesatuan tujuan, kesatuan umat. Dan sholat jamaah itu diantaranya adalah amalan-amalan yang memiliki keutamaan untuk mempererat persatuan umat. Dan inilah amalan-amalan yang sangat-sangat dianjurkan dan memperlihatkan syiar Islam. Ya. Sekarang kalau kemudian tujuan esensi dari sebuah persatuan itu kan bisa ternodai dengan seperti ini, ya seolah-olah kan umat itu dibuat terkotak-kotak, ya terkotak-kotak. Kenapa enggak tunggu dulu kalau memang dia rombongan nih musafir dan di situ misalnya ada orang yang sholat itmam misalnya dalam kasus seperti ini dia musafir, dia mau ke Situbondo, ini jamaah dari Probolinggo mampir di Mbah Mudah. Dia pengennya nanti supaya sholatnya itu sholat ini misalnya sholat qashar, jamak qashar dengan jamaahnya, tidak ikut ini. Atau dia sebetulnya kalau bisa ikut saja dengan jamaah yang Mbah Mudah walaupun dia musafir, ya ikut itmam sholat secara sempurna. Nanti kemudian setelah itu dia ngambil lagi jamaah berikutnya gitu. Jamaah berikutnya dengan teman-temannya untuk qashar sebagai sholat seorang musafir. Kalaupun terpaksa kayak tadi itu, jangan kemudian yang di sini berjamaah ya, jamaah dengan rombongan musafirnya, yang di sini jamaah dengan rombongan mukimnya. Ini kan terlihat sekali memecah belah umat. Dalam hal seperti itu pun diperhatikan dalam syariat kita. Tidak boleh kayak gitu. Ya, gak boleh hukumnya seperti itu. Kalaupun terpaksa kayak tadi itu, tunggu dulu jamaah Mbah Mudah selesai, baru dia jamaah dari Probolinggo misalnya tadi itu berjamaah. Supaya jelas nih, jelas. Nih tidak dua imam dalam satu
kesempatan. Nah, ini fikih-fikih seperti ini harus paham kita, harus paham. Ya, jangan kita berpikir ya kita pengennya dengan jamaah kita sendiri. Kita adalah sebuah kesatuan umat. Ya, dengan kita berjamaah sebenarnya untuk memperlihatkan bahwa kita ini satu, kaum muslimin ini satu, bersatu padu. Itu artinya jamaah. Sholat jamaah itu sholat bareng-bareng, kebersatuan kita gitu. Oleh karena itu tidak sah kemudian kalau di sini sholat jamaah, di sini di sampingnya sholat jamaah juga. Nanti situ sedang waladhdallin, yang sini baru masih ghairil maghdubi. Ramai dalam sebuah masjid. Dulu di Mekah sana yang saya baca sejarahnya, sebelum pemerintah Saudi menerapkan satu mazhab untuk keseluruhan negaranya, dulu itu subhanallah, di pojok sana ada orang sholat berjamaah berdasarkan mazhab Syafi'i. Pojok sebelah sana ada orang sholat jamaah berdasarkan mazhab Maliki. Pojok sana ada orang sholat jamaah berdasarkan mazhab Hambali. Pojok sana berdasarkan mazhab siapa lagi? Hanafi. Kayak gitu dulu. Saking fanatik terhadap mazhabnya masing-masing. Kacau balau. Jadi kayak kontestan jamaah gitu. Setelah Saudi melihat hal itu, fanatik yang berlebihan ini di dalam agama kita nggak boleh. Ya tidak boleh fanatik seperti itu. Maka akhirnya ditetapkan bahwa pemerintah Saudi menetapkan untuk bermadhab Hambali karena lebih dekat dengan pendekatan-pendekatan sunnah gitu. Dan sekarang kita lihat di sana umat bersatu padu. Apapun madhabnya mereka harus sholat mengikuti imam. Alhamdulillah itu kebersatuan. Kalau dibiarkan semuanya kayak gitu, wah repot kita. Di sana pojok dengan pojok banyak imamnya kan, banyak imamnya. Itu ceritanya dulu di sana. Dan kita upayakan juga walaupun kita berbeda-beda pandangan fikih itu, kalau imamnya sholat dengan tertentu ya kita ikutin. Karena apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Imam itu dijadikan untuk jadi imam, untuk diikuti. Iya, jangan diselisihi. Makanya orang sholat itu ada 3 kondisinya. Ini ingat ya, Bapak-bapak, ada 3 kondisinya makmum itu. Ada yang membersamai imam, ada yang terlambat dari imamnya, ada yang lebih cepat dari imamnya. Yang sunnah mana? Yang sunnah adalah mengikuti imam, itu namanya mutaba'ah. Sedangkan yang mendahului imam itu namanya musabaqah, itu enggak sah sholatnya. Sedangkan yang lembet dari imam itu juga enggak sah sholatnya. Misalnya imamnya sudah sujud, dia masih baca Fatihah karena dia harus melafalkan Fatihahnya dengan fasih. Alhamdulillah. Imamnya sudah sujud, dia masih begini. Ini namanya lambat dari imamnya. Imam itu untuk diikuti. Kalau dia sudah takbir baru kita Allahu Akbar. Setelah imam takbir gitu. Ini yang dikatakan berjamaah, bermakmum. Nah, seperti itu. Tapi rakyat itu kayak tadi itu, ada yang sangat lamban merespon imamnya, ada yang malah mendahului imamnya. Yang terbaik adalah ngikuti imam. Itu yang disebut dengan mutaba'ah. Allah Ta'ala. Banyak kejadian kadang-kadang di sujud akhir, imam sudah duduk salam, dia masih sujud. Itu tadi kalau terlambat banget gitu ya, terlambat banget jaraknya, imamnya sudah naik gitu ya, dia masih ruku, masih sujud. Diakhirkan, padahal imam sudah duduk. Nah itu tadi yang nggak boleh. Bisa nggak sah sholatnya loh. Menurut sebagian imam madhab, bisa nggak sah sholatnya. Kalau memang jaraknya itu terlalu lama. Kayak tadi, imamnya sudah salam, dia masih sujud. Yang namanya mutaba'ah, yang mengikuti imam, imamnya sudah salam, kita ikutin. Assalamualaikum, dia ke kanan, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi, dia ke kiri, kita ke kanan, baru ke kiri. Kan gitu tak? Ngikuti. Jadi irama kita itu, gerakan kita itu ngikuti imam. Itu namanya makmum. Ya, makmum itu ngikuti imam. Maka tadi Rasul mengatakan apa? Ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Itu bahasanya, bukan untuk didahului, bukan untuk diselisihi. Terlambat kayak tadi itu. Imamnya sudah naik, dia masih sujud dengan alasan nih imam nih kurang lama nih sujudnya. Jadi dia nambahin. Kurang abdul rasanya. Ngapain Anda bermakmum kayak gitu? Yang namanya makmum itu ngikutin imam. Itu bisa tidak sah. Jadi dua kondisi tidak sah itu karena terlalu lambat menyelisihi imamnya atau terlalu cepat. Bahkan ada ancamannya ini, ya. Yuhawwila ra'sahu ra'sa himar. Siapa yang mendahului gerakan imam, kelak akan dirubah kepalanya menjadi kepala himar, keledai. Besar dosanya, Pak. Jadi menyelisihi imam, terutama mendahului imam. Imamnya belum ruku, dia udah duluan ruku. Ini imam kok lambat sekali gerakannya, di duluan. Ini gak sah sholatnya dan kelak dapat ancaman diganti kepalanya kepala keledai. Nah, jadi yang namanya makmum itu ngikuti gerakan imam. Itu kesimpulannya secara fikihnya. Oh, siapa Pak? Satu lagi ya. Nggih, monggo. Iya. Kalau bacaan imam itu terlalu cepat, seperti bacaan pada waktu tahiyat itu dia cepat sehingga salamnya begitu saja, bacaannya belum selesai. Bagaimana Pak? Apa menyelesaikan atau itu imam? Baik. Iya. Ini untuk para imam, di antara rukun sholat itu adalah tumak ninah. Tumak ninah ya. Rukun sholat itu adalah tumak ninah. Tumak ninah itu tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terlalu cepat. Tidak terlalu cepat. Jadi berikanlah kesempatan kepada makmum untuk bisa mengikuti kita secara tepat proporsional gitu ya. Tidak terlalu cepat. Oke, kalau sekiranya kita dapati imam, mungkin dia sebetulnya bagi kita yang terbiasa terlalu lambat sholatnya, ini imam kok cepat banget, padahal tidak umpamanya. Dia sudah salam, kita masih assalamualaikum wa ala ibadi salihin. Kita masih tasyahud, imamnya sudah mau salam, sudah selesai. Sudah, ikutin aja, walaupun belum selesai. Kita nggak usah tuntaskan kalau bakalan lama banget gitu ya. Kalau bakalan atau kalau selisihnya sedikit masuk akal gitu ya, nggak apa-apa antum selesaikan. Tapi kalau bakalan nggak menyelesaikan, apalagi antum masih at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat, imamnya sudah salam, ya sudah selesaikan aja, ikutin salam. Itu bacaan Anda sudah ditanggung oleh imam. Itulah kelebihan bonus orang berjamaah. Dan sekaligus menunjukkan itulah tanggung jawab imam itu besar dalam Islam. Kesohihan sholatnya jamaah dipertaruhkan oleh imamnya. Gitu. Dalam hal membaca Fatihah ada hadis yang kita baca imam kita ikuti. Ada la salat kami illa di Fatihah. Nah, sekarang kadang-kadang imam itu kecepatan kita belum menyempurnakan Fatihah. Nah ini bagaimana Ustaz? Iya. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu maksud Bapak itu. Dan imam itu untuk diikuti. Berikutnya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Ummul Kitab atau Fatihah, karena surah Al-Fatihah itu diantara rukun-rukun sholat. Kalau ditinggalkan maka tidak sah sholatnya. Lah bagaimana dalam konteks kita berjamaah kemudian ya tidak membaca Fatihah karena imamnya tadi kecepatan gitu. Dalam konteks ini bagaimana hukumnya? Kayak tadi, karena imam itu untuk diikuti, maka ketika kita bermakmum
di sini umpamanya imamnya sudah ruku, kita belum baca Fatihah, kita dapat dan imam ruku, gimana perintahnya tadi? Ikuti ruku, nggak usah baca Fatihah dulu baru ruku, berarti Anda nggak dapat rakaat nanti. Dan itu tentu menyelisihi gerakan imam, nggak sah. Karena Fatihahnya tadi udah ditanggung oleh imam. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita berjamaah, ya, bagi yang tadi bacaan imam adalah bacaannya makmum, sehingga ada yang berpendapat kalau kita sholat jamaah, kita dengarkan saja imamnya baca Fatihah, lalu sudah kita nggak usah baca Fatihah karena imam sudah membaca Fatihah, ya kan? Udah cukup dalam sholat yang jahar, Namun ketika sir itu harus sama-sama baca, sama-sama baca. Ini ada madhab seperti ini, ya. Atau kalau kemudian tadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, juga bermakna kita harus baca Fatihahnya walaupun sedang sholat jamaah bareng-bareng. Artinya di situ imam memberikan kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Setelah membaca ayat setelah Fatihah itu, kemudian imam tidak langsung baca ayat, maksudnya sudah dibaca Fatihah, ada jeda supaya makmumnya bisa baca Fatihah juga. Meskipun Itu. Imam baca ayat pendek lah, masih baca Fatihah. Nah itu kadang-kadang kita nggak ngerti untuk apa. Ya itu tadi yang dimaksud. Kalau kemudian akhirnya membuat kita terlalu menyelisihi imam, sudah tinggalkan, tidak usah disempurnakan, karena sudah ditanggung oleh imam, nggak usah disempurnakan. Kalau misalnya kira-kira kita bisa menuntaskannya dengan keterlambatan yang bisa ditoleran, saya sempurnakan, iya, sempurnakan. Tapi kalau sekiranya kita baca itu imamnya bakalan sudah sujud, kita masih harus menuntaskan. Ini tadi yang dimaksud itu. Orang bermakmum tidak seperti itu, ikutin imamnya walaupun masih tersisa. Kita baru sampai ghairil maghdubi alaihim, ini kan udah tinggal dikit ya, selesaikan aja ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru kita bergerak gitu. Tapi kalau masih misalnya dia masih Ar-Rahmanir Rahim, masih Ar-Rahmanir Rahim, lambat banget, imamnya sudah sujud, sudah ruku, misalnya sudah ruku, sudah ikutin ruku, ikuti rukunya. Jangan beralasan, saya belum selesai nih, saya mau selesaikan dulu nih. Ya sama aja Anda menyelisihi imamnya, padahal Anda makmum, tugas Anda ngikutin imamnya, bukan menyelisihi imam. Jadi harus dipahami posisi kita sebagai makmum itu artinya apa? Makmum itu artinya ngikutin, bukan menyelisihin, apalagi mendahului. Maka tadi posisinya, ingat nih, ilmunya nih, dalam berjamaah itu ada 3 kriteria orang. Ada yang lamban menyelisih imamnya, ada yang mendahului imamnya, ada yang ngikuti imam. Yang mana yang baik? Yang ngikutin. Yang lamban itu menyelisihi, itu bisa tidak sah sholatnya. Yang mendahului apalagi bisa tidak sah sholatnya. Yang sempurna adalah mutabaah namanya. Musabaqah, mutabaah, mukhalafah. Itu ya. Mukhalafah itu menyelisih imam, musabaqah itu mendahului imam, kemudian yang ketiga mutabaah, mengikuti imam. Itu posisi yang benar. Ya. Masih ragu juga? Hah? Seperti itu ya, seperti itu. Taib. Harusnya memang ada kajian fikihnya, itu diskusi fikih itu ya. Tapi karena ini dalam konteks tadi sallu kama raaitumuni usolli. Ya. Allah taala alam, Bapak Ibu sekalian,
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita pahami dan kita diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkannya. Kita akhiri kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.